Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bestari dalam pembelajaran kimia dalam channel Kimia Sari. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dalam pembelajaran kimia pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai perkembangan model atom. Apa itu atom? Coba kamu perhatikan benda-benda di sekitarmu. Ada besi, kayu, emas, dan lain-lain. Apakah bagian paling kecil dari benda-benda tersebut? Jadi misalnya kalau besi kita potong-potong menjadi bagian paling kecil sampai ke bagian yang paling kecil lagi, apa yang akan kita dapatkan? Oke. Bagian paling kecil dari besi, kayu, dan emas adalah atom. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari materi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai atom, kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Dilanjutkan dengan model atom Thomson, model atom Rutherford, dan model atom Bohr. Untuk model atom yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah model atom Dalton. Ditemukan oleh John Dalton. Dia menggambarkan atom sebagai bola pejal. Jadi kalau kalian lihat bola bekel, maka kalian akan melihat bola bekel adalah bola yang dalamnya penuh, tidak ada rongganya. Sedangkan kalau bola sepak, dalamnya ada rongganya. Maka yang disebut bola pejal contohnya adalah bola bekel, di mana dia tidak ada rongganya. Kemudian Dalton ini mengemukakan postulat Dalton. Ada beberapa postulat. Yang pertama, suatu materi terdiri atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom suatu unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berlainan. Atom-atom dapat bergabung satu sama lain secara kimia membentuk senyawa dengan perbandingan sederhana. Misal di sini atom unsur X mau bergabung dengan atom unsur Y dengan perbandingan 2:1. Maka yang akan terjadi adalah molekul dari unsur X2Y dengan perbandingan 2:1. Kemudian reaksi kimia yang ada hanya melibatkan penata ulangan atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Seperti yang tadi contoh yang tadi Bu Sari jelaskan, atom unsur X dan Y akan menjadi molekul X2Y tanpa ada perubahan dalam atom-atomnya. Atom-atomnya masih tetap ada. Oke. Kemudian yang kedua adalah model atom Thomson, ditemukan oleh J.J. Thomson. Thomson menggambarkan model atom roti kismis, di mana roti itu dia ibaratkan sebagai atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif tersebar secara merata. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Keadaan tersebut seperti roti kismis. Elektron diibaratkan sebagai kismis yang tersebar ke dalam seluruh bagian roti. Contohnya adalah sebagai berikut gambarnya. Jadi, roti ini bermuatan positif. Kemudian elektron bermuatan negatif tersebar dengan jumlah yang sama. Sehingga bisa dikatakan secara keseluruhan atom bersifat netral. Untuk model atom yang selanjutnya adalah model atom Rutherford, ditemukan oleh Ernest Rutherford. Dia menggambarkan model atom sebagai berikut. Inti atom yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom.
Itu ya. Model atom Rutherford. Atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif. Kemudian elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti. Semua proton ini bermuatan positif, berkumpul dalam inti atom yang menyebabkan inti atom bermuatan positif. Jadi dalam inti atom ini terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Sehingga secara keseluruhan inti atom akan bermuatan positif. Sedangkan elektron yang bermuatan negatif tadi mengelilingi inti atom. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil. Jelas ya ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah model atom Bohr. Ditemukan oleh Ernest Bohr. Dia menggambarkan model atom sebagai berikut. Inti atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif dalam lintasan tertentu. Jadi di sini bedanya dengan Rutherford, untuk Bohr ini elektron ada dalam lintasan-lintasan tertentu yang dimakan kulit atom. Kulit atom bisa kulit yang pertama atau disingkat N1, kulit kedua N kedua, kulit ketiga N ketiga, dan kulit keempat N keempat. Kemudian biasanya juga diberi nama kulit yang pertama ini kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Nah, masing-masing kulit ini memiliki tingkat energi tertentu. Yang dekat dengan inti maka tingkat energinya paling rendah, kemudian yang jauh dari inti dia memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian elektron yang mengelilingi inti ini bisa berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Misal dari energi rendah N1 misal mau berpindah ke N kedua atau yang lebih tinggi, maka bisa dengan cara menyerap energi. Sedangkan kalau misalnya elektron dari N3 ingin pindah ke N yang kedua, maka dia bisa berpindah dengan cara pelepasan energi. Seperti itu penjelasan mengenai perkembangan model atom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.